Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ini video animasi PTN 2 disusun oleh kelompok 3 Uci Ramadhani, Tifarenisa, Yolni Afrianti, Dola Azhari Fitri, dosen pembimbing Bapak Atriwaldi MPD. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang 2020. Ini adalah beberapa foto anggota Uci Ramadhani. Yang pertama, yang kedua adalah Yolni Afrianti, yang ketiga Dola Azhari Fitri, dan yang terakhir adalah Tifarenisa. Selamat menikmati videonya. Identitas nasional merupakan hal yang mendasari suatu negara serta menjadikannya beda dari negara lain. Identitas nasional menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Identitas nasional menjadi penting demi terjaganya keutuhan bangsa, karena tak akan mungkin mampu menjaga suatu tanpa mengetahui tentang sesuatu tersebut. 4 unsur identitas nasional. 1. Suku bangsa. Suku bangsa ialah golongan sosial yang khusus bersifat askriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin di Indonesia. Terdapat banyak sekali suku bangsa atau kelompok etnis dengan tidak kurang dari 300 dialek bangsa populasi berpenduduk Indonesia. Saat ini diperkirakan mencapai 210 juta. Dari jumlah tersebut diperkirakan separuhnya beretnis Jawa. Sisanya etnis-etnis yang mendiami kepulauan di luar Jawa seperti suku Makassar, Bugis 3,86%, Batak 2,4%, Bali 1,88%, Lombok 1,66%, Aceh 1,4%, dan suku-suku lainnya. Mereka mendiami daerah-daerah tertentu sehingga mereka dapat dikenal dari daerah mana asalnya. 2. Agama. Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama Konghucu pada awalnya diakui sebagai agama resmi bangsa. Tetapi, sejak Abdurrahman Wahid jadi presiden, istilah agama resmi dihapuskan. 3. Kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau sebagai pedoman untuk bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. 4. Bahasa. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipandang sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur bunyi maupun ucapan manusia, dan juga digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia, baik secara lisan, tulisan, ataupun gerakan, dan isyarat. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35 dan 36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. 2. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih. 3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. 4. Lambang negara yaitu Pancasila. 5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. 7. Konstitusi Hukum Dasar Negara yaitu UUD 1945. 8. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. 9. Konsepsi wawasan Nusantara. 10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memantapkan wawasan Nusantara kita dan mengenal serta memahami apa identitas negara kita sebenarnya. Kitalah yang bertanggung jawab dalam meneruskan warisan nenek kita. Jangan sampai identitas kita terjajah dan menyebabkan kita seperti domba yang digembala. Kalau bisa, jadilah penggembala bagi rakyat Indonesia agar mereka tak lepas dari identitas nasional. Jika kita kehilangan identitas, apalagi yang kita punya?
Unsur-unsur budaya. Yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Yang kedua, mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam. Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa atau mata pencaharian lainnya. Unsur yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Unsur yang keempat adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, seni pedalangan atau wayang, dan seni olahraga. Yang kedua adalah kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalnya seni musik dan seni sastra. Unsur yang kelima adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Unsur yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku yang lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.